Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Zuhairo Rifana dengan NIM 073. Nah, di sini saya akan menjelaskan geometri transformasi untuk bab yang ke-8 atau bab terakhir ya, yaitu similaritas atau kesebangunan. Nah, dalam bab 8 ini terdapat 3 subbab. Subbab yang pertama, transformasi similaritas, dan yang kedua, dilatasi atau tarikan, yang ketiga rumus-rumus similaritas. Nah, untuk yang pertama yaitu subbab transformasi similaritas. Saya bacakan definisinya di halaman 100, yaitu suatu transformasi L disebut suatu similaritas jika terdapat bilangan positif K sedemikian hingga untuk sebarang titik P, Q dipenuhi mutlak P aksen kali Q aksen sama dengan K kali P mutlak P kali Q dengan P aksen sama dengan L kali P dan Q aksen sama dengan L kali Q. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu misal terdapat segi 4 ABCD dengan titik A 0,2, B 4,2, C 4,4 dan D 2,4. Kemudian didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengalinya yaitu 2. Nah, tentukan A. Lukislah transformasi segi 4 ABCD, dan B. Termasuk dalam teorema apakah transformasi similaritas tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama itu kan diketahui terdapat segi 4 ABCD dengan titik A 0,2, B 4,2, C 4,4 dan D 2,4. Nah, di sini itu terdapat juga faktor pengalinya. Faktor pengali itu disebut juga sebagai K sama dengan 2. Kemudian didilatasi. Didilatasi itu apa sih? Nah, didilatasi itu suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini faktor pengalinya yaitu kan K sama dengan 2. Lalu kita masukkan saja A aksen yaitu 0,4, B aksen 8,4, C aksen menjadi 8,8 dan D aksen menjadi 4,8. Di sini sudah didilatasi terhadap faktor pengalinya K sama dengan 2, maka ini sudah menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Selanjutnya masuk ke jawaban A. Lukislah transformasi segi 4 ABCD. Yang pertama adalah A. Kita tentukan titiknya terlebih dahulu, ya A 0,2. Di sini 0,2 ini A ya, dan B 4,2, 4,2, B-nya di sini, dan C, 4,4 ada di sini, dan D 2,4 ini di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu A aksen. A aksen itu 0,4 di sini A aksen, B aksen 8,4 di sini, C aksen 8,8 dan D aksen 4,8. Selanjutnya, ini kan sudah ditentukan titik-titiknya itu dari mulai A, B, C, D dengan dilatasi yang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kemudian ditarik garis menjadi berbentuk segi 4 yang satu dan segi 4 yang kedua. Nah, ini kan tadi terhadap titik pusat 0,0. Di sini pusatnya adalah 0,0.
ditarik garis titik putus-putus, maksudnya maaf, dari sini ditarik ke titik yang ini sampai ke D aksen sini, dan 0 sampai ke C, dari B sampai ke B aksen. Nah, untuk yang soal kedua, termasuk dalam teorema apakah transformasi similaritas tersebut? Dari sini, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa mutlak A aksen B aksen itu sama dengan K kali AB, B aksen kali C aksen sama dengan K kali BC, C aksen kali D aksen sama dengan K kali CD, A aksen kali D aksen sama dengan K kali AD, sehingga terdapat segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu sebangun dengan segi 4 A, B, C, D yang terdapat pada gambar tersebut. Paham ya? Dan diperoleh besar sudut dari titik pusat tadi 0,0 itu besar sudutnya dari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu besar sudutnya sama dengan A, B, C, D. Jadi di sini disimpulkan bahwa gambar tersebut ini berkaitan dengan teorema, yaitu similaritas mempertahankan sudut, yang terdapat dalam buku halaman 103. Oke, lanjut ya untuk yang subbab kedua, yaitu dilatasi atau tarikan. Tadi di awal saya sudah menjelaskan dilatasi itu apa. Nah, untuk sekarang contohnya, diketahui garis G Y sama dengan 3 dan titik M 2,2 di luar garis G dengan faktor pengali 4. Tentukan G aksen sama dengan dilatasi M, K kurung G. Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, dilatasi M, K dengan G menggunakan rumus yang ada di buku itu X aksen matriks X aksen Y aksen sama dengan K kali X min A Y min B plus A kali B. Nah, K-nya itu kan faktor pengalinya tadi ini K sama dengan 4, maka langsung saja dimasukkan K sama dengan 4, dan titik M 2,2, 2 ini sebagai A dan B dan 2 itu sebagai B, dan dimasukkan X min A, X min 2, X min B, Y min 2 plus AB 2, 2 dikalikan 4X min 8, 4Y min 8 plus 2, 2, maka menghasilkan 4X min 8 tambah 2 sama dengan 4X min 6, dan 4Y min 8 plus 2 sama dengan 4Y min 6. Kan ini sudah ada hasilnya, maka X aksen sama dengan 4X min 6 dipindah ruas X aksen plus 6 per 4 sama dengan X. Lalu untuk Y aksen sama dengan 4Y min 6 dipindah ruas Y aksen plus 6 per 4 sama dengan Y. Untuk langkah yang kedua itu kemudian disubstitusikan dari persamaan garis G, Y sama dengan 3. Di sini ya, Y tadi kan Y sama dengan 3. Y tadi itu Y aksen plus 6 per 4 sama dengan 3. Supaya 4-nya itu hilang, penyebutnya itu kita kalikan dengan 4 ya. Maka Y aksen plus 6 sama dengan, ini bisa dicoret, 3 kali 4 sama dengan 12. Maka Y aksen sama dengan 12 dikurangi 6, itu hasilnya 6. Kemudian kita gambarkan yang ini, titik dari M 2,2, hasilnya kan 2,2 di sini, M 2,2, dan garis Y sama dengan 3, kita tarik garis G,
Y sama dengan 3, dan hasilnya dari G aksen tadi ini Y aksen sama dengan 6, hasilnya tarik garis di sini. Jadi kesimpulannya bahwa jika dikaitkan dengan teorema 1 di halaman 105 yang B, terbukti bahwa jika M ini ya tidak terletak pada G, maka G aksen sama dengan G aksen sejajar dengan G. Jadi ini M itu tidak terletak pada G, maka G itu sejajar dengan G aksen. Jelas ya? Untuk selanjutnya, subbab yang ketiga yaitu rumus-rumus similaritas. Masuk ke contoh, tentukan bayangan dari titik P 2,-1 jika didilatasikan dengan pusat titik A dengan min 2,4 dan faktor pengalinya adalah setengah. Penyelesaiannya, diketahui titik P 2,-1, nah 2 itu sebagai A dan min 1 itu sebagai B. Didilatasi dengan A, K. Nah A ini min 2 sebagai X dan 4 itu sebagai Y. Didilatasikan dengan faktor pengalinya atau K itu sama dengan setengah. Maka masuk ke dalam rumus dilatasi di halaman 106, A aksen B aksen sama dengan K kali matriks, matriks ya, K kali matriks A min X B min Y plus matriks X Y. K nya dimasukkan setengah, A nya itu 2, min X min 2, lalu B min Y, B itu min 1 dan Y min 4, plus X nya itu min 2 dan 4. Dikalikan saja, setengah 2 min 2 itu 4, setengah kali min 1 min 4 yaitu min 5, plus min 2 dan 4. Hasilnya 2 min 5 per 2 plus min 2 dengan 4. Hasilnya 0, 3 per 2. Jadi bayangan titik P 2,1 oleh dilatasi atau tarikan dari yang titik P itu A, setengah adalah P aksen, hasilnya 0,3 per 2. Sampai sini paham ya? Saya akhiri penjelasan mengenai similaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.